Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ananda Yusrianti, mahasiswi STI Al-Islah Cirebon, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hasil resum dari buku Pemimpin dan Memimpin karya Haris Madi Istriarto. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat menambah insight bagi teman-teman pada umumnya dan bagi saya pada khususnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan. Nah teman-teman, apa sih pengertian pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan itu? Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kemudian yang kedua, memimpin. Memimpin adalah kegiatan mengoordinasi berbagai kepentingan agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. What the difference? Apa perbedaannya? Perbedaan simpelnya yaitu pemimpin adalah orangnya, orang yang memimpin dalam suatu organisasi. Nah, kemudian memimpin adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian kepemimpinan itu adalah kemampuan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu kriteria for a leader atau kriteria seorang pemimpin. Yang pertama yaitu pengaruh. Nah teman-teman, seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengikut yang di belakangnya, yang turut mendukung dan membesarkan namanya. Kemudian kekuatan atau power. Nah seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain itu karena seorang pemimpin tersebut memiliki kekuatan atau power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Kemudian wewenang. Nah seorang pemimpin mempunyai hak untuk membuat keputusan atau kebijakan yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Kemudian pengikut. Nah seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengikut di belakangnya. Tidak dapat dikatakan seorang pemimpin jika seorang tersebut tidak mempunyai pengikut di belakangnya, walaupun seseorang tersebut memiliki pengaruh, kemudian kekuatan atau power, wewenang, tapi tidak ada pengikutnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Nah selanjutnya yaitu kriteria pemimpin sejati. Ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu visioner. Nah, seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang tahu akan dibawa kemana suatu organisasi dan para pengikut. Kemudian yang kedua yaitu sukses bersama. Nah, seorang pemimpin sejati akan membawa para pengikutnya untuk sukses bersama dirinya. Kemudian terus-menerus belajar dan bisa diajar. Seorang pemimpin sejati akan terus-menerus belajar dan mau diajar. Kemudian yang keempat yaitu mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Nah selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin sebagai penentu arah. Nah seorang pemimpin adalah seseorang yang menentukan arah akan dibawa kemana organisasi dan para pengikutnya tersebut, yang tentunya arahnya akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian wakil dan juru bicara. Nah ketika suatu organisasi atau perusahaan akan melakukan kerjasama dengan organisasi lain, maka seorang pemimpinlah yang menjadi wakil dan juru bicara dari organisasi tersebut. Kemudian komunikator yang efektif. Nah seorang pemimpin juga menjadi komunikator yang efektif. Kemudian mediator. Mediator di sini artinya seorang pemimpin adalah penyatu antara berbagai individu yang berbeda pola pikir, berbeda perilaku agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya itu integrator. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin sebagai orang yang menyelesaikan suatu masalah yang mungkin timbul dari suatu organisasi tersebut, atau orang yang memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul tersebut. Kemudian ada unsur dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu kapasitas. Kapasitas dari seorang pemimpin, kemampuan. Kemudian ada kapabilitas, kesanggupan dari seorang pemimpin. Kemudian personality, kepribadian. Nah selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu seorang yang ingin belajar seumur hidup. Nah belajar di sini tidak hanya dari pendidikan formal tetapi non formal juga. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Nah seorang pemimpin adalah seseorang yang melayani, ya teman-teman, bukan dilayani. Kemudian membawa energi yang positif. Nah contohnya yaitu percaya pada orang lain, kemudian keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, kemudian sinergi, melakukan kerjasama, dan juga latihan mengembangkan kemampuan. Nah teman-teman, kita lanjut yaitu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Nah menurut Fiedler dalam Sedarmayanti ada 2 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada orientasi tugas, dan yang kedua ada orientasi hubungan, OH.
Yang pertama yaitu OT, orientasi tugas. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan tercapainya tujuan. Yang kedua, mementingkan produksi yang tinggi. Yang ketiga, mengutamakan penyelesaian tugas sesuai dengan jadwal yang telah tetapkan. Nah, kemudian yang kedua, orientasi hubungan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan bawahan. Kemudian berusaha menciptakan suasana saling percaya dan saling harga menghargai. Dan selanjutnya yaitu efektivitas kerja. Efektivitas kerja adalah suatu usaha atau suatu pekerjaan dapat berhasil dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun ukuran efektivitas kerja yang pertama yaitu kemampuan menyelesaikan tugas pada waktunya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengerti dengan apa yang akan dikerjakan dan benar-benar paham mengenai sistem dari pekerjaan yang diberikan. Kemudian kemampuan dalam merealisasi atau menyelesaikan suatu konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yang pertama yaitu pemimpin, ada rekan kerja, kemudian sarana fisik, kebijaksanaan, kemudian peraturan, kompensasi atau gaji, jenis pekerjaan, dan juga tantangannya. Selanjutnya yaitu dinamika kepemimpinan. Apa sih dinamika kepemimpinan itu? Dinamika kepemimpinan adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi yang dapat menimbulkan perubahan dalam menggerakkan karyawannya agar sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, adapun faktor dari dinamika kepemimpinan adalah yang pertama yaitu hubungan manusia dengan kepemimpinan, kemudian proses pengambilan keputusan dan pengendalian dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya yaitu level analisis teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu level individu. Level individu ini analisis ini terfokus pada hubungan antara individu pemimpin dengan individu pengikutnya. Kemudian level kelompok. Nah, level kelompok ini, analisis ini terfokus pada hubungan antara pemimpin dengan kelompok dalam suatu organisasi. Kemudian level organisasi. Nah, level organisasi ini analisisnya terfokus pada hubungan seorang pemimpin dengan organisasi atau kerap disebut dengan proses organisasi. Kemudian level masyarakat. Level masyarakat ini analisisnya terfokus pada hubungan pemimpin dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada paradigma teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu paradigma teori pembawaan sifat. Nah, kajian ini didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin itu dilahirkan, tidak dibuat. Teori pembawaan kepemimpinan ini mencoba menjelaskan karakteristik khusus kepemimpinan yang efektif. Kajian ini menganalisis pembawaan fisik dan psikologi serta kualitas seorang pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu ada paradigma teori kepemimpinan perilaku. Nah, paradigma ini berfokus pada perilaku dan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin, bukan pada sifat atau karakteristik pribadi pemimpin tersebut. Teori ini mengusulkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Kemudian selanjutnya yaitu paradigma teori kepemimpinan kontingensi. Kontingensi ini menjelaskan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan pemimpin, pengikut, dan situasinya. Nah, paradigma teori ini menekankan pentingnya faktor situasional termasuk pekerjaan yang dilakukan, lingkungan eksternal, dan karakteristik dari pengikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada teori kepemimpinan integratif. Ini memadukan antara teori kepemimpinan perilaku, teori kepemimpinan pembawaan sifat, dan teori kepemimpinan kontingensi untuk menjelaskan kesuksesan pengaruh hubungan antara pengikut dan pemimpinnya. Dan yang selanjutnya yaitu paradigma teori kepemimpinan atribusi. Atribusi ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan atribusi yang dibuat orang mengenai individu lain. Yang terakhir itu ada paradigma teori kepemimpinan karismatik. Nah, teori ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawan melalui daya tarik pribadi dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada perbandingan tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu the strongman. The strongman ini menggunakan kewenangan dalam posisinya untuk memengaruhi orang lain agar tunduk kepadanya karena rasa takut. Nah, kemudian the strength sector. Pemimpin menanamkan pengaruh melalui dispensasi imbalan dalam pertukaran sehingga pengikut menaati apa yang diinginkan oleh pemimpin. Kemudian yang ketiga ada the visionary hero. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menciptakan motivasi yang tinggi dan menyerap visi masa depan. Kemudian yang terakhir keempat yaitu the super leadership, yaitu pemimpin yang mengarahkan orang lain agar dapat mengarahkan dirinya sendiri. Pemimpin super dikenal juga sebagai pemimpin pemberdaya karena dapat melencitkan maupun membelencitkan kemampuan para pengikut yang mengelilinginya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan hasil resum saya dari buku Pemimpin dan Memimpin.
Semoga dengan dibuatnya video ini dapat memberikan insight, menambah insight bagi teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.